iPad Air 6 akhirnya rilis juga. Dan walaupun di negara-negara yang punya Apple Store itu masih pre-order, paling pertengahan Mei nanti sudah pada hands-on iPad Air terbarunya. Di Indonesia, kapan ya ada Apple Store gitu? Kadang iri aja sama yang tinggal di Singapura. Mereka pada bisa pre-order dan hands-on device-nya bersamaan dengan yang di US sana. Kalau kita kan harus nunggu beberapa bulan dulu setelah perilisan. Di online shop biasanya sudah ada sih, tapi harganya masih gila-gilaan. Baru deh harga pada turun kalau iPad Air ini sudah masuk resmi ke Indonesia. Mungkin ada dari kalian yang sengaja nggak beli iPad Air 5 karena nunggu iPad generasi terbaru ini rilis. Tapi kalian yakin masih mau beli iPad Air 6 setelah nonton video ini? Gimana kalau saya sarankan untuk mempertimbangkan iPad Pro M2? Memang sih, keduanya sama-sama M2 ya. Dan base memory iPad Air 6 sudah 128 GB. Jadi sama kayak base memory iPad Pro M2. Dan iPad Air 6 memang baru, ibaratnya masih anget-angetnya. Nggak kayak iPad Pro yang sudah rilis dari tahun 2022. Ya, tapi kan kalau kalian belinya baru juga tetap barang baru ya, walaupun keluaran tahun 2022. Sejak perilisan iPad Air 6 dan Pro OLED 7 Mei kemarin, iPad Air 5 dan Pro M2 sudah tidak lagi dijual oleh Apple. Jadi, kedua iPad ini bisa jadi barang langka di toko-toko online seperti Tokopedia atau Shopee. Bahkan di reseller resminya juga. Saran saya, kalau kalian mau beli iPad Pro M2, mending beli sekarang aja. Makanya di video kali ini, saya akan mengulas lebih detail tentang iPad Air 6 dan perbandingannya dengan iPad Pro yang sama-sama menggunakan chipset M2. Ada beberapa hal yang bikin iPad Pro M2 ini lebih worth it, tapi ada beberapa poin penting juga yang bikin iPad Air 6 lebih unggul dan layak beli dibandingkan iPad Pro M2. Tapi sebelum ke pembahasannya, bantu subscribe dulu dong, biar saya makin semangat bikin video-video komparasi iPad lainnya. Pertama kita cek harga kedua iPad ini dulu ya. Harga iPad Air 6 sendiri masih sama kayak harga iPad Air 5 waktu perilisan, yaitu $599. Dan prediksinya kalau masuk resmi ke Indonesia, itu di kisaran 11 jutaan. Nah, harga iPad Pro M2 di toko online itu di kisaran 11 sampai 12 jutaan sekarang. Oke lah, iPad Pro masih lebih mahal dikit, tapi paling cuma beberapa ratus ribu ya. Dan fitur yang didapat sudah berlimpah. Worth it banget lah. Untuk yang 13 inch sendiri, prediksinya kalau masuk Indonesia itu di harga 15 sampai 16 jutaan. Dan iPad Pro M2 di toko online-nya juga harganya di kisaran 15 sampai 16 jutaan. Kalau di reseller resminya sih masih mahal ya, di harga 21 jutaan. Dengan harga yang bisa dibilang hampir sama, iPad Pro menang banyak di beberapa fitur. Tapi iPad Air 6 juga punya nilai jual tersendiri yang nggak ada di iPad Pro M2. Dari segi desain, iPad Air 6 ini masih pakai desain iPad Air 5 dengan pilihan warna yang menurut saya makin kurang menarik ya. Warna baru ungu dan birunya itu terlalu pudar dan warna pink juga dihilangin. Saya pribadi suka banget dengan warna biru pada iPad Air 5. Kamera belakang iPad Air 6 juga nggak dapet upgrade. Masih belum ada lampu flashnya. Sedangkan kalau kalian beli iPad Pro M2, kalian dapat dual kamera, LiDAR sensor, yang menurut saya penting banget buat scanning dokumen dan 3D mapping. Dan juga sudah ada lampu flashnya. Pokoknya paket komplit deh kalau kalian beli iPad Pro. Bentang layar iPad Air 6 sudah 11 inch. Sama kayak iPad Pro. Dan sama-sama masih pakai IPS LCD panel. Tapi kalau kalian beli iPad Air 6 yang ukuran 13 inch dengan harga yang hampir sama, mending beli iPad Pro M2 yang 13 inch di toko online. Karena layarnya sudah pakai mini LED, bukan IPS LCD lagi. ProMotion Display dengan Adaptive Refresh Rate sampai 120 Hz juga belum ada di iPad Air 6. Sedangkan iPad Pro sudah ada sejak dari iPad Pro pertama dirilis Apple. Dengan Adaptive Refresh Rate sampai 120 Hz, pergerakan gambar pada layar iPad lebih smooth dan juga bisa menyesuaikan saat scrolling artikel, menulis atau menggambar menggunakan Apple Pencil, atau main game dengan grafik tinggi. Refresh rate-nya bisa mencapai 120 Hz, tapi bisa juga turun sampai 1 Hz saat iPad kita dipakai buat nonton film. Jadi lebih power efisien ya, atau hemat baterai. Sedangkan iPad Air 6
masih pakai 60 Hz. Kecerahan maksimal layarnya juga beda. iPad Pro lebih terang dengan 600 nits, sedangkan iPad Air 6 masih mentok di 500 nits. Kualitas speaker, walaupun Apple mengklaim bahwa speaker iPad Air 6 ini lebih kenceng, tapi tetap aja speaker iPad Pro lebih unggul karena punya 4 stereo speaker dibandingkan iPad Air yang cuma punya 2 stereo speaker. Untuk unlocknya, iPad Air 6 juga masih pakai Touch ID ya di power button, sedangkan iPad Pro sudah pakai True Depth Sensor kamera untuk Face ID. Sebelum saya pakai iPad Pro M2, saya masih pakai iPad Pro dengan home button. Dan memang terasa banget nyaman dan enaknya pakai iPad Pro dengan Face ID. Kita tinggal tap layar, lihat kamera depan, dan iPad-nya sudah langsung unlock. Sangat memudahkan kita yang mager menggerakkan jari. Untuk koneksi portnya, keduanya sudah pakai USB Type-C ya. Tapi iPad Pro sudah pakai Thunderbolt atau USB 4. Sedangkan iPad Air 6 sendiri masih pakai USB 3 dengan kecepatan transfer sampai 10 gigabits per second. Jadi perbandingannya lumayan ya. Dari tadi kok kedengerannya iPad Air 6 ini sama aja dengan iPad Air generasi sebelumnya. Pastinya adalah beberapa upgrade di iPad Air 6 ini dari koneksi Wi-Fi. Kalau di iPad Air 5 itu kan masih pakai Wi-Fi 6. Nah, di iPad Air terbaru ini sudah pakai koneksi Wi-Fi 6E sama dengan iPad Pro M2. Koneksi Bluetooth juga dapat upgrade dari Bluetooth 5 ke Bluetooth 5.3. Sama juga kayak koneksi Bluetooth di iPad Pro M2. Dan tentu saja chipsetnya yang sekarang sudah pakai M2 dengan 8 core CPU dan 10 core GPU. RAM-nya juga sama-sama 8 GB. Ada dua fitur yang jadi selling point iPad Air 6 ini. Dan mungkin dengan fitur baru ini, orang-orang lebih pilih iPad Air 6 dibanding iPad Pro M2 dengan semua kelebihannya sekalipun. Yang pertama, posisi kamera depan yang sudah landscape. Jadi letak kameranya itu sudah pindah ke sisi kanan bezel iPad. Berhubung sekarang orang itu pakai iPad dengan posisi landscape dan disambungkan dengan Magic Keyboard agar bisa bekerja seperti laptop. Ditambah lagi dengan ngetrennya work from home, Zoom meeting atau online meeting itu udah jadi bagian dari gaya hidup ya. Sayangnya posisi kamera depan iPad Pro itu belum landscape. Jadi buat Zoom meeting itu rasanya aneh aja. Nah, bagi kalian yang sering banget kerjanya meeting online dengan klien dan tetap pengen dapat powerfulnya chipset M2, iPad Air 6 ini bisa jadi pilihan kalian. Berikutnya juga masih ada hubungannya dengan posisi kamera landscape. Berhubung sekarang kamera depannya itu pindah ke bagian kanan iPad dan di situ sebenarnya tempat chargingnya Apple Pencil, jadi posisi komponen magnet dan chargingnya pun diubah sehingga Apple merilis Apple Pencil terbaru, yaitu Apple Pencil Pro yang punya fitur-fitur tambahan seperti squeeze, di mana ketika kita menekan Apple Pencil-nya, itu akan memberikan haptic feedback dan memunculkan menu pada layar iPad. Dan menurut saya, fitur Pro sebenarnya adalah barrel roll, di mana garis kursornya itu bisa kita atur mau vertikal, horizontal, atau miring. Ini jelas sangat memudahkan kalian yang suka melukis, bikin sketsa atau kaligrafi pada iPad. Dan Apple Pencil Pro ini hanya kompatibel untuk iPad Air 6 dan iPad Pro M4. Jadi kita yang sudah pakai iPad Pro M2 nggak bisa menikmati fitur pada Apple Pencil Pro karena nggak kompatibel. Tapi balik lagi ya, kita beli iPad ini untuk kebutuhan apa? Kalau kalian seorang seniman yang suka menggambar, bikin kaligrafi atau sketsa, atau kalian butuh iPad dengan kamera depan landscape karena sering online meeting, dan nggak mau downgrade ke iPad 10, atau nggak mau ngeluarin duit $1.000 untuk iPad Pro OLED atau M4, iPad Air 6 mungkin cocok untuk kalian. Tapi selain kedua alasan itu, iPad Pro M2 jelas pilihan yang smart dengan berlimpahnya fitur Pro yang nggak ada di iPad Air 6. Dan berhubung iPad Pro M2 ini sudah resmi discontinued atau tidak lagi dijual oleh Apple-nya, iPad Pro M2 ini bisa jadi barang langka loh. Jadi kalau kalian mau beli iPad Pro M2 di online shop, mending beli sekarang aja. Linknya juga sudah saya taruh di deskripsi ya. Siapa tahu kalian cocok dan bisa langsung beli. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.